Bab 2491. Dasar bujangan. Miley melihat pria yang ada di depannya, lalu bertanya dengan serius, "Kamu dengar dari mana?" Pria itu mengedipkan mata dan berkata, "Semua orang mengetahui hal ini." Miley langsung terdiam. Menara kecil mendadak berkata, "Majikan muda, kamu bisa bersabar." Saat Miley ingin berbicara, Alice yang berada di kejauhan mendadak berbalik badan lalu menunjuk ke arah patung Miley. "Aku tahu kamu bisa mendengar percakapan kami, ayo keluar bertarung denganku. Ayo bertarung." Semua orang langsung menatap ke arah Alice, murid Akademi Changlan langsung mengamuk. Mereka adalah orang yang pemberani, mana mungkin membiarkan orang lain memprovokasi Akademi Changlan. Pada saat ini, ada orang yang langsung menantang Alice. Pada saat ini, terdengar suara yang menggema, "Mentor Bennett! Mentor Bennett!" Saat mendengar perkataan ini, semua orang langsung serentak menoleh ke arah pertengahan gunung. Ada seorang pria berjalan turun. Pria itu adalah Bennett, salah satu dari beberapa mentor Akademi Changlan. Saat melihat Bennett, semua murid Akademi Changlan langsung memberi salam. Alice menatap ke arah Bennett dengan ekspresi wajah sombong. Lalu, Bennett sama sekali tidak memedulikannya. Dia langsung berjalan ke depan Miley dan tersenyum pada Miley sambil berkata, "Kapan balik ke sini?" Miley tersenyum dan berkata, "Baru saja." Bennett melihat Miley sekilas kemudian menggelengkan kepala berkata, "Jarak perbedaan kita sepertinya sudah semakin besar saja." Miley langsung menumbuk dada Bennett dengan pelan lalu tersenyum berkata, "Dari sisi wajah, perbedaan kita memang sangat jauh." Mereka berdua saling menatap lalu menggeleng kepala dan tersenyum bahagia. Pada saat ini, pria yang berdiri di samping Miley mendadak berkata dengan nada gemetar, "Kak Miley, jangan-jangan kamu adalah dekan Miley?" Miley menatap pria itu sekilas dan tersenyum berkata, "Betul." Ekspresi wajah pria itu langsung kaku, kemudian dia langsung tumbang dan hanya ada satu pemikiran di benaknya, "Mampuslah Miley." Suasana langsung heboh. Miley sudah kembali. Orang istimewa yang berada di dalam legenda sudah kembali. Semua murid yang berada di Gunung Changlan langsung serentak keluar. Beberapa dekan dan mentor yang sedang pelatihan tertutup juga serentak keluar. Tidak hanya demikian, berita kemunculan Miley juga langsung tersebar luas di seluruh daratan Qingzhou. Seketika, semua orang bergegas menuju ke Akademi Changlan. Meskipun Miley adalah dekan Akademi Changlan, semua orang Qingzhou sangat menghormatinya. Karena dia pernah menyelamatkan Qingzhou. Tidak hanya demikian, Miley juga meningkatkan peradaban seni bela diri Qingzhou. Bisa dikatakan, Miley memiliki reputasi yang sangat tinggi di Qingzhou. Di kaki Gunung Changlan, semua orang menatap ke arah Miley dengan penuh hormat dan kagum. Bennett melihat Alice yang berada di samping sekilas lalu berkata, "Dia datang menantangmu, apakah kamu bersedia menerima tantangan ini?" Miley menatap ke arah Alice. Pada saat ini Alice juga sedang menatap ke arahnya. Miley tersenyum dan berkata, "Nona Alice, bukannya kamu ingin bertarung denganku? Ayo kita mulai saja." Alice memelototi Miley dan berkata, "Mohon bimbingannya Dekan Miley." Usai berkata, Alice langsung membuka telapak tangannya. Tiba-tiba muncul sebuah pedang di tangannya dan berteriak, 10.000 pedang menyatu menjadi satu. Setelah itu, pedang yang berada di tangannya langsung membumbung tinggi ke langit dan terdengar suara deru pedang Tao. Miley mengerutkan keningnya, apakah gadis ini mengumpulkan seluruh pedang yang dimiliki kultivator pedang Qingzhou? Cukup menarik sekali. Pada saat ini, Alice membuka telapak tangannya. Kemudian sebuah kotak pedang muncul di tangannya dan beterbangan 10.000-an pedang ke langit. Melihat fenomena ini, Miley langsung terdiam. Menyiapkan pedang sendiri.
Alice langsung mengulurkan jari menunjuk Mile dan berkata, "Mile, aku akan tunjukkan padamu teknik pedang yang paling kuat." Setelah itu, Alice langsung membentuk segel tangan, beberapa pedang langsung bergetar, kemudian 10.000 pedang langsung menghadap ke arah Mile. Dari auranya memang sangat menakutkan. Di kejauhan, Mile pun tersenyum. Saat pedang-pedang ini sudah tiba hanya sisa 10 cm di depannya, tiba-tiba semua pedang berhenti dan jatuh ke lantai. Ketakutan. 10.000 pedang sedang ketakutan. Saat melihat fenomena ini, Alice langsung tidak percaya dan berkata, "Mustahil." Mile langsung membuka telapak tangannya dan berkata, "Kemari." Seketika, daratan Qingzu langsung bergetar. Kemudian, semua pedang alam fana yang berada di Qingzu langsung membumbung tinggi ke langit dan menembus ruang dan waktu menuju ke langit Akademi Changlan. Seketika, langit Akademi Changlan dipenuhi dengan jutaan pedang. Di antaranya juga ada 10.000 pedang yang dibawa oleh Alice sebelumnya. Pada saat ini, Mile berkata, "Tambah lagi." Usai berkata, seluruh alam semesta langsung bergetar. Seketika pedang-pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung menembus ruang dan waktu masuk ke dunia Qingchang dan berkumpul di langit Akademi Changlan. Ada puluhan juta pedang berada di atas kepala semua orang. Semua orang langsung berdiri diam di tempat. Alice langsung menatap Mile dengan tatapan aneh dan berkata, "Kamu?" Mile tersenyum dan berkata, "Nona Alice, apakah kamu ingin belajar teknik pedang ini?" Alice terdiam sejenak dan berkata dengan penuh emosi, "Apa kamu ingin menghinaku?" Mile menggelengkan kepala lalu tersenyum dan berkata, "Kamu sudah berpikir terlalu jauh." Mile menatap ke arah Bennett dan berkata, "Ayo pergi. Pergi berjumpa dengan Daus." Daus. Ekspresi wajah Bennett langsung kaku dan beberapa saat kemudian dia langsung menganggukkan kepala berkata, "Baik." Mereka berdua pun pergi. Pada saat ini, Alice mendadak berkata dengan nada gemetar, Aku ingin belajar." Mile berhenti berjalan, dia menatap Alice sekilas dan tidak berbicara, lalu berbalik badan pergi bersama dengan Bennett. Alice hanya berdiri diam di tempat dengan ekspresi wajah pucat. Di gunung belakang Akademi Changlan, Mile tiba di depan makam Daus. Tanpa banyak basa-basi dia langsung berlutut. Satu hari menjadi guru, maka selamanya adalah gurunya. Mile pun berlutut sangat lama. Ada dua orang berjalan ke sampingnya, Agnes dan Jeffrey. Mereka pun berjalan ke samping lalu diam tak bergeming. Pada saat ini, Mile perlahan-lahan berdiri lalu berbalik badan menatap Bennett dan lainnya, kemudian tersenyum berkata, "Kita sudah berpisah 1 tahun." Sambil berkata, Mile menatap ke arah Bennett dengan ekspresi wajah bercampur aduk. Pada saat ini, Bennett bukan lagi remaja yang tidak tahu aturan, dia sudah tumbuh dewasa. Jeffrey tetap sangat pendiam. Agnes tetap suka makan, sekarang dia masih memegang sepotong paha ayam. Bennett tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Ayo, kita makan bersama. Kamu yang masak." Mile tersenyum dan berkata, "Baik." Sekelompok orang berjalan ke dapur Akademi Changlan, dapur tetap sama. Saat melihat sebuah meja panjang yang berada di dapur, Mile menggelengkan kepala dan tersenyum, kemudian muncul rasa familiar dalam hatinya. Mile menyimpan kembali pedang biru gaib, lalu mulai memasak. Bennett dan lainnya juga turut membantunya. Bennett mendadak berkata, "Bandit Ye, cepat ceritakan kisahmu di luar sana." Jeffrey yang berada di samping mendadak menganggukkan kepala dan setuju. Agnes menatap ke arah Mile. Mile tertawa dan berkata, "Sebenarnya tidak ada yang spesial. Tapi, kalau kalian mau dengar, aku akan menceritakan kisahku yang tak terkalahkan ini."
Ngomong-ngomong, setelah aku keluar dari alam semesta 5 dimensi, aku menjadi tak terkalahkan. Demi mencari musuh yang kuat, aku. Miley memasak sambil membual, bualannya pun semakin semangat. Bennett dan lainnya mendengar dengan serius dan bahagia. Alam semesta di luar sana. Sebenarnya, mereka juga ingin keluar, tetapi mereka sadar dengan kekuatan mereka sendiri. Dengan kekuatan mereka sekarang ingin berkelana keluar juga sangat berbahaya. Beberapa saat kemudian, Miley sudah menghidangkan satu meja makanan yang lezat. Mereka berempat duduk mengelilingi meja. Bennett menatap ke arah Miley dan berkata, "Apa rencanamu selanjutnya?" Miley berkata, "Aku akan meneruskan warisan kekayaan yang diberikan ibuku." Ekspresi wajah Bennett langsung kaku. Miley lanjut berkata, "Sekitar satu alam semesta." Bennett langsung meletakkan sumpitnya dan berkata, "Aku tidak mau makan lagi." Jeffrey bimbang sejenak dan berkata, "Bolehkah memberiku satu dunia kecil? Sebesar Kingsu juga boleh." Miley menatap ke arah Jeffrey dengan ekspresi wajah sedikit penasaran. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Jeffrey berkata, "Memelihara domba." Miley langsung terkejut. Bennett yang berada di samping menggelengkan kepala dan berkata, "Sekarang dia memelihara domba setiap hari. Sekarang memiliki puluhan ribu ekor domba." Miley tersenyum dan berkata, "Jeffrey, kenapa kamu begitu tertarik memelihara domba?" Jeffrey memakan beberapa sendok nasi dan berkata, "Hobi." "Hobi." Miley tersenyum dan berkata, "Baik, nanti aku akan sisakan untukmu." Usai berkata, Miley menoleh ke arah Agnes dan berkata, "Bagaimana denganmu, Agnes?" Agnes diam sejenak dan berkata, "Kamu pernah bilang, tempat ini ada rumahmu, kamu pasti akan kembali ke sini, betul?" Miley menganggukkan kepala dan berkata, "Iya." Agnes memandang Miley dan berkata, "Baik, aku akan menunggumu di tempat ini." Miley terdiam sejenak lalu berkata, "Baik." Agnes juga terdiam sejenak, kemudian lanjut menggigit paha ayamnya. "Baik." Satu kata ini sudah termasuk janji untuknya. Miley menatap mereka bertiga sekilas lalu berkata, "Kali ini aku kembali, Akademi Changlan akan mengalami perubahan besar, dunia Kincang juga akan mengalami perubahan yang besar. Dengan kekuatan dunia Kincang sekarang ini cepat atau lambat pasti akan berjumpa dengan dunia luar. Jadi, kalian harus meningkatkan kekuatan kalian. Meskipun kita tidak ada ambisi untuk menjadi penguasa alam semesta, tetap harus memiliki kekuatan kuat seperti ini." Bennett menganggukkan kepala dan berkata, "Baik." Usai berkata, Bennett memandang ke arah Miley dan bertanya, "Kamu ada benda bagus apa?" Miley menganggukkan kepalanya, kemudian dia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan ditaruhkan di atas meja. Ada nadi bintang di dalam cincin penyimpanan ini. Benda ini sangat berharga, kalian jangan menampakkan terlalu banyak, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak diperlukan. Bennett langsung menyimpan cincin penyimpanan ini dan berkata, "Ada apa lagi?" Miley menggelengkan kepala dan berkata, "Sementara tidak ada lagi." Bennett menganggukkan kepala dan berkata, "Ayo makan." Setelah itu, mereka bertiga mulai menyantap makanan lezat yang ada di meja. Miley tersenyum dan saat dia ingin mengambil sumpitnya, ada seorang wanita mendadak muncul di luar dapur. Wanita itu adalah Alice. Alice menatap Miley, kemudian berlutut padanya dan berkata, "Terimalah aku sebagai muridmu." Miley memandang Alice dan berkata, "Kenapa aku harus menerimamu sebagai muridku?" Alice memelototi Miley dan berkata, "Aku tidak akan memalukanmu." Miley malah menggelengkan kepala. Alice pun terdiam. Tidak lama kemudian, Miley dan lainnya sudah memakan habis semua masakan lezat yang ada di meja. Bennett mengusap mulutnya,
kemudian tersenyum berkata, tetap rasa yang seperti dulu. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Usai berkata, Bennett langsung berbalik badan pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, Bennett mendadak berhenti, lalu menoleh ke arah Jeffrey dan memberi isyarat padanya, kamu tidak perlu memelihara dombamu. Hal ini sudah terlihat jelas bahwa Bennett ingin membuat kesempatan agar Miley dan Agnes bisa berdua. Jeffrey menatap Bennett sekilas dan berkata, sudah malam, domba sudah tidur. Dasar bodoh. Bennett langsung memelototi Jeffrey dan berkata, cepat pergi ke kandang domba sana. Jeffrey langsung menepuk meja dan berkata, bocah Mo, hari ini kamu sengaja mencari masalah, ya? Ekspresi wajah Bennett sangat masam dan berkata, pantas saja kamu masih bujangan. Dasar bodoh. Mendengar perkataan ini, Jeffrey langsung terdiam sejenak, kemudian dia menatap Miley dan Agnes lalu berkata, apakah aku sudah mengganggu kalian? Miley langsung terdiam 1000 kata saat mendengar pertanyaan ini. Bersambung.